lebih enak ketika memang yang calon yang dianggap cacat hukum itu yang mundur. Itu lebih ringan konsekuensinya. Komprominya di situ komprominya. Itu kalau dianya mau pakai tiga. Tapi kalau mundur Nah, kalau menurut saya, kalau memang itu sudah di luar rel, udah di stop aja pemilunya. Terus kalau ada orang ngomong biaya, lebih tinggi mana biayanya dengan kerusakan demokrasi dengan kertas? Itu kan bisa dibayar. Menurut saya kertas masih bisa dibayar. Betul. Tukang cetak happy. Iya. Tapi kan kalau demokrasi ini cacat, Iya. kesono tuh diomong-omong nanti terus. Iya. Itu kemarin juga cacat. Jadi solusinya Stop pemilu. stop aja. Berarti pemilu. dari stop pemilu itu berarti kontestan 1 dan 3 udah aja Diulang lagi. Remis. remis. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sehat walafiat. Kalau bahagia PR sendiri ya. Karena nampaknya harga jual barang bahan pokok di pasaran masih mahal ya. Kemarin terbaru ada berita bahwa emak-emak mengeluhkan lebih baik nggak usah bansos. Ya dimurahin aja sembakonya gitu. Jadi emang itu keluhan dari masyarakat gorong-gorong. Dengan keluarga. Bukan keluarga. Nanti ada stempelnya, Pak. Oke. Seperti biasa kita akan membincang tentang isu yang masih ramai di publik, dan kemarin kita semua sudah menyaksikan debat terakhir pamungkas debat Pilpres ya. Capres. Ya, nampaknya itu settingan debatnya itu husnul khotimah itu ya. Jadi saling memaafkan gitu ya. Afirmasi terus malah sekarang. Padahal sebelumnya itu nolak terus. Kemarin ya setuju. Nah, tapi di balik semua yang nampak di televisi kemarin itu sebenarnya di medsos atau bahkan di kenyataan banyak sekarang itu lagi gencar gerakan kritik moral dari berbagai lembaga perguruan tinggi atau guru besar. Jadi ini kalau sudah orang-orang intelektual akademis turun berarti ada masalah besar ya. Gawat. Udah darurat gitu kalau bahasa fikihnya ya. Gawat. Kiai belum Ya kayaknya. Ya belum ada gerakan kritik gitu. Kiai doain. Oh, Pak Masail masih Basul Masail nanti ada temanya. perwakilan apa istilahnya organisasi ada, misalkan kayak Muhammadiyah. Muhammadiyah, iya. Muhammadiyah udah. Kampusnya. Nah, kurang satu doang NU. NU doang. PBNU lebih. Oh, PBNU apalagi itu seharusnya ikut di situ. Gerakan moral apalagi NU sebagai garda terdepan dari sebuah moralitas. Agak aneh ya kalau PBNU tidak masuk gerakan ke civil Ya kan, society. Sami Itu Nawatona. yang saya aneh itu seperti Aneh. itu. Makanya kita bahas baru pertama ini ya. baru kali ini gitu. Iya kan? Enggak, moral kan tergantung persepsi masing-masing. Nah, Bagi relatif ya. PBNU, keadaan seperti ini adalah keadaan paling bermoral. Akhirnya Jadi Sami Nawatona ada statement dari PBNU. Ya. Oh, yang kemarin statement guru besar kan itu sebagian besar juga punya kultur NU. Udahlah diwakilin itu aja udah. Enggak gini. Main aman. NU kan konsepnya netral. Ketika mengkritik, nah, kan mengkritiknya pada salah satu paslon. Berarti nanti dianggap tidak netral. Gitu. Iya. Yang intinya Sami Nawatona lah gerakannya sekarang gitu. Jadi ini karena guru besar sudah mengeluarkan statement kritik keras terhadap rezim itu. Oh, ada yang belum. alarm apa ya? Apa ya? Kan guru besar sudah. Ya. Guru kecil belum. Guru kecil. Siapakah guru kecil? Ya guru-guru biasa. Guru kecil belum. Ini kenapa sampai para akademisi guru besar ini mengeluarkan statement yang keras kayak gitu? Silakan. Masalahnya apa? Ya kalau kita lihat akhir-akhir ini kan jelas ya, banyak terutama pemerintah dianggap mencederai demokrasi. Mencederai ya. Tidak taat hukum dan lain-lain. Itu membahayakan demokrasi, masa depan demokrasi Indonesia. Mm-hmm. Nah
ini diingatkan sebenarnya posisinya, diingatkan supaya apa ya bahasa agamanya supaya bertobat, supaya kembali ke jalan yang benar. Taubatun nasuha. Taubatun nasuha. Makanya semua bersuara sampai detik ini pun masih terus bersuara nih. Ya, Bertambah tiap kampus bertambah. Bahkan para mahasiswa aktivis ya BEM seluruh Indonesia itu sudah sedang mempersiapkan diri untuk turun ke jalan. Sudah ada. Besaran ya. Sore tadi di Rawamangun saya lewat udah ada yang bakar ban. Sudah ada ya. Beberapa hari yang lalu juga di depan Bawaslu sudah ada. Apa itu? Iya nongkrong. Ya kan banyak ada kasus soal MK lah, soal bagaimana aparat negara diduga ikut bermain. Iya. campur gitu kan. Tapi mungkin kan bagi masyarakat bertanya-tanya ya, maksudnya spesifiknya apa sih gitu. Toh waktu ada kasus MK nggak ada pernyataan dari guru besar, baru ke belakangan gitu. Nah itu sebenarnya apa yang buat sampai oke fix kita statementnya gitu. Padahal sebelumnya kan MK bermasalah juga gitu. Kayaknya setelah bansos ya. Iya setelah bansos. ya. Iya kan Pak? Setelah bansos pada bangun tuh. Bansos. Setelah bansos ya, penyalahgunaan atau statement Jokowi yang boleh berpihak. Ya, Sebelum bansos nggak ada ya? nggak ada. Bersuara itu kan gini. Ketika yang bersuara 1, 2 itu kan penuh dengan tekanan. Ya, Dia nggak berani bersuara. harus Tapi power ketika semua elemen bersuara dengan suara yang sama, seperti orkestra yang sama, itu berani muncul. gitu. Ya. Tapi ya itu sebelum grup besar sebenarnya mahasiswa sudah lama ya di apa Kalau kita masyarakat lihat bawah. setelah MK waktu itu sebenarnya bukan nggak ada suara ya, sebenarnya banyak suara. Memang seperti yang dikatakan bapaknya itu tadi. Oh yang ngecek sana. Memang banyak yang bersuara, tapi memang tidak terdengar lah, belum terlalu Iya. fokus. Nggak kurang masif ya. Karena memang kasus istilahnya kewajaran pemerintah dalam memihak masih Jadi relatif bisa terkontrol lah oleh ini. Tapi semakin ke sini itu kan semakin terlihat sekali iya. proses bagaimana proses bansos, bagaimana statement-statement seorang presiden, bagaimana apa namanya kode-kode atau inilah gelagat-gelagat kode-kode yang dilakukan oleh Jokowi yang diundang makan malam cuma ini yang ngomongnya ini komen di debatnya seperti apa. Ada intimidasi. Iya, berarti banyak faktor yang Semakin muak. akumulasi ya. Oh iya, tapi memang Akumulasi setelah dari- Pak Jokowi berstatement ya, boleh berkampanye dan terkonfirmasi, itu memang efeknya luar biasa. Iya, Karena itu mengkonfirmasi. Iya. Jadi orang sudah curiga, dari awal ya. ya gerakannya terlihat, tapi kan kalau memang yang dituduhkan tidak mengaku, maka tidak bisa disalahkan. Iya. Tapi ketika sudah mengaku terang-terangan, nah itu kayaknya sudah Jadinya menurut guru besar tersebut yang protes, goalnya kayaknya gitu ya. itu udah kelewat deh gitu. Lewat. Ternyata pernyataan Jokowi itu akumulasi dari kecurigaan masyarakat. Oh benar ternyata. Goalnya gitu. Masalahnya kalau nuduh kan perlu pembuktian. Ternyata sekarang kenapa itu guru besar sampai turun tangan? Taruhlah bahasanya penjaga moralitas. Karena memang Jokowi sudah mulai banyak memakai instrumen pemerintahan dipakai. Ya. Bansos, walaupun oke lah kemarin kita bahas bansos, walaupun bansos memang waktunya, tapi instrumennya dipakai. Bahasa Risma muncul lah, Risma ada di mana lah, barulah setelah itu ada akumulasi, turunlah guru besar. Kok sekarang segala instrumen pemerintahan dipakai semua untuk Ya. memenangkan salah satu calon, gitu loh. Ya bahkan beberapa menteri terang-terangan ya mendukung, padahal harusnya ya netral gitu. Tapi semakin vulgar mungkin itu kejujuran mungkin ya. Iya, tapi kalau kita ingat podcast kita yang lalu, kita kan mempertanyakan kenapa ya setelah di MK ada masa tunggu untuk menunggu MK berstatement, Ya, kan analisisnya begini, kok nggak terjadi pergolakan ya? Ya. iya. Nah itu pergolakan baru terjadi sekarang. Sekarang. Itu juga jadi pertanyaan ya. Jadi pergolakan yang terjadi sekarang ini juga apa ya? Seumpama ini kurang berapa kalau dari tanggal kita tag
video ini kan kurang berapa 8 hari lagi, 8 hari 8 hari lagi, apa namanya, pemilu. Jika memang masa ini mendorong salah satu calon yang dianggap mencederai demokrasi untuk mundur, ini agak kacau memang. Ada kemungkinan Jokowi 3 periode. Oh, kekacauan yang indah ya. Iya, Ini kan kalau justru tidak ada pemilu, dimanfaatkan. masa presiden kosong. Iya. Justru malah Atau kalau diulang chaos- kembali proses pendaftaran segala macam. Ulangi. Diulang kembali kan pasti akan memundur waktu kan. Ya. Pergantian ketua KPU yang dianggap sudah cedera, Bawaslu yang sudah tidak netral lagi kan diganti semua tuh instrumen-instrumen itu. Dan ini sebenarnya ya, Daripada pusing 3 periode. yang dikatakan apa pada podcast sebelumnya juga kan, bahwa masyarakat kita kan dari segi pendidikan yang di bawah kan, Ya. yang S1 S2 kan masih sedikit. Minim lah ya. Sehingga ketika lihat survei, ternyata yang dianggap mencederai gitu kan, gitu, yang dianggap istilahnya kurang pas lah, ketika MK-nya malah suaranya paling banyak gitu. Ya. Berarti perlu ada statement yang benar gitu. Oh, ini salah. Ya. Ini terus kesalahan, istilahnya ini udah istilahnya cederai, tapi malah paling unggul. Berarti masyarakat gak paham tentang kondisi yang Iya. terjadi. Nah ini kalau dibiarkan kan sebenarnya masa ini akan menguatkan sebenarnya. Iya. Yang dikhawatirkan terjadi people power. Ya itu Sedangkan people power itu sesuatu yang mahal harganya. mahal ya. Karena sejarah people power di Indonesia selalu berdarah-darah. Posisinya gitu. Minimal sebelum people power berdarah dulu. Berdarah dulu. Iya. Karena akan ada krisis dulu ketidakpercayaan luar Iya, negeri memang. terhadap Indonesia. Apalagi soal apa yang terbaru ketua KPU Ketua KPU juga tidak ditetapkan sebagai melanggar melanggar kode etik, Kode etik. sama di KPP itu Iya. Dewan Kehormatan Peringatan keras. Pemilu. dengan keras. Nah itu kan artinya terbukti bahwa keterpilihan Gibran ya, menjadi cawapres yang disahkan oleh KPU itu melanggar etik. Ya. Tapi konsekuensinya bisa nggak? Gibran dengan kasusnya ketua KPU itu, Gibran akhirnya gagal gitu, maju. Konsekuensi bisa ke sana ya? Kalau soal gagal apa tidaknya kan ada ini di KPP itu hanya Yes. kayak soal MK. Jadi mengadili ketua MK-nya, tapi hasil keputusan MK-nya kan tetap Tetap berlanjut. secara Gitu hukum. lagi. Ya, tetap Gibran masih. Nah, cuma kan logika akal sehatnya ini secara moral aja sudah nggak pas itu. Iya. Karena memang alasan 02 ketika dikatakan itu kan dia akan seperti podcast kita sebelum-sebelumnya. Demokrasi ini Referensi yang dibunuh oleh demokrasi sendiri gitu, oleh proses demokrasi. Karena kan kembali lagi mereka kalau nggak suka ya nggak usah pilih. Jadi Ya. kan demokrasi ini seolah-olah dibunuh dengan demokrasi itu sendiri. Gitu. Iya, ya, seperti Kayak podcast sebelumnya. Kopi, Bang Ipul, yang mau Ipul kopi biar cair. Ketua KPU itu sudah beberapa kali melanggar kode etik. ya. Ini peringatan keras. Kayak semacam diberi peringatan dikasih kesempatan lagi, nanti kalau melanggar lagi, nah posisinya begitu. Harusnya ya diberhentikan gitu. Nah, harusnya Harusnya diperhatikan. diberhentikan. Meskipun Gibran tetap bisa berlanjut ya, karena Bisa itu soal etik ya, nggak soal hukum. Ya. Moralitas. Tapi kan kalau berkaitan dengan demokrasi, ya itu berkaitan dengan hukum Susah ya. susah juga. Bisa. Tapi bisa mundur nggak sih? Nah, Kalau saya nggak jadi nyapres, atau Oh saya itu mundur aja deh. kayaknya nggak bisa banget. tapi sebelum ngomong Nggak bisa soal banget mundur gitu. itu kan yang mencuat pertama itu kan soal pemakzulan. Pemakzulan. Ini tuh. Kalau bicara soal pemakzulan kan jalannya panjang lah, jalannya Iya. panjang. Kalau kita merujuk ke LB apa namanya LB. hasil Muktamar NU 33 di Jombang, Iya. itu normatifnya ya kalau pemimpin ya tidak ada alasan untuk diberhentikan kecuali dia melanggar konstitusi, baru bisa diberhentikan. Melanggar hukum, Hukum. konstitusi. Nah, lebih detail lagi di Undang-Undang pasal A, ya pasal 7A itu Apa? Undang-Undang Dasar 1945, ya Undang-Undang Dasar 1945 apalah itu. Nah itu jelas disebutkan ya bahwa presiden
wakil presiden bisa diberhentikan Ya. dengan alasan ada bukti bahwa dia melakukan korupsi, pidana dan lain-lain. Ya. Nah, cuma panjangnya gini, mekanisme pemberhentiannya Tetap harus enggak ya? MK dari DPR dulu. DPR mengajukan, yang memberhentikan ini MPR. Jadi DPR sebelum ke MPR mengajukan MK. MK dulu. 50+1 ya? Nah, ya MK itu memeriksa, mengadili, memutuskan. Nah, setelah itu DPR sidang paripurna. MK aja memutuskan itu maksimal 90 hari, lama tuh. Lama. Iya 3 periode benar. 3 periode. 90 hari. Terus di DPR paripurna. Setelah DPR paripurna, oh ya nih dinyatakan bersalah. Ke MPR. Di MPR maksimal 30 hari baru memutuskan. Panjang jalannya. Debat dulu. DPR kan ini. Iya. Namanya isinya semua partai. Semua partai. Ya, iya. Dan itu bukan nggak mulus Ya, pasti, itu kan? makanya nggak mulus. Ya kasus Gus Dur aja lah waktu itu kan. Aman-aman lah pokoknya lah. Gus Dur sempat. Enggak, masalah Gus Dur kan beda. Temanya beda. Nah kalau seumpama sekarang, kalau untuk pemakzulan, walaupun makzul itu sendiri kan bahasanya diturunkan. Kalau kita bahasanya kalau mengekor pada model kayak model di Amerika sono, kan ibaratnya minta pertanggungjawaban, mengimpeachment dulu, minta pertanggungjawaban. Setelah meminta pertanggungjawaban, nah mengimpeachment itu tidak makzul. Artinya kalau seumpama pertanggungjawaban diterima, oke silakan teruskan. Kalau tidak, itu memang impeachmentnya itu nanti DPR. Nanti setelah DPR ke MPR, di MPR itu baru nanti Sebelum ke MPR ke ini dulu, Pak. MK. dulu. MK itu nanti di pengadilannya itu nanti. Ini pelajaran keluarga negara. Iya. Makanya kalau pemakzulan itu nggak pas. Jadi kalau pemakzulan itu ibaratnya bahasa di ini Islamnya ya. Di dalam Islamnya kalau ma'zul kan ibaratnya uzlah, diasingkan diri. Padahal kalau untuk diturunkan itu nazala, diturunkan. Ya. Manzul. Kalau uzlah itu Ya, itu ibarat soal istilah aja. ya, istilah saja. Nah di Islam itu nggak ketemu istilah pemakzulan itu. Tidak ketemu. Iya. Yang ada itu adalah ketika dia sudah tidak sesuai dengan koridor keadilan, ketika pemerintah banyak korupsi, salah satunya adalah nepotisme. Iya, tapi kan kita bukan negara Islam. Kita pakai Undang-Undang Dasar 45. Iya, iya. Intinya Sana. tidak relevan, bukan tidak relevan ya, karena pemilu kan nggak menghitung hari. Soal pemakzulan itu kayak sesuatu yang panjang. utopis lah. Menurut saya Ya itu utopis sebagai kalau- catatan sejarah aja sih. Sejarah. Iya. Sebenarnya kalau untuk memakzulkan seorang presiden yang didukung begitu banyak partai itu berat. Secara teori bang berat karena pemakzulan itu bisa dilakukan oleh DPR. Beda halnya ketika Gus Dur kan memang partai-partai sudah Iya. istilah di belakang layar sudah memang ini kan. Betul. Kalau cuma rakyat yang mendukung melengsarkan presiden itu berat nih karena kategori rakyat itu yang mana rakyat sebenarnya? Apakah rakyat yang ada di kampus itu berapa persen? Apakah rakyat yang ada di desa itu berapa persen juga? Rakyat itu kan memang perwakilan untuk semua. Jangankan ke Enggak, DPR. suara rakyat suara Tuhan. Ya kita nanya ke Tuhan berarti. Suara rakyat suara Tuhan. yang demo. Makanya ini suara kiai yang di daerah-daerah itu sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini sebenarnya. Selain Untuk akan menggerakkan rumputnya ya yang tahu kondisi di kampung. Tapi gambaran fikih tadi soal pemakzulan tuh coba dieksplorasi Pak Kiai. Ini penting publik tahu kalau mau mazulin tuh fikihnya gimana yang sesuai syariat. Kan sudah kita bicaranya tentang katanya negara Indonesia. Tadi kan Indonesia bukan Muktamar negara Jombang Islam. 33 itu kan fikih semua. Itu Nah, fikih gimana? sebenarnya. Apa itu? Kalau koridor fikih itu tentang masalah moralitas, tentang dia sudah tidak adil. Salah satunya juga fisik sudah tidak memungkinkan dan seorang pemimpinnya ditawan oleh musuh. Itu ada beberapa kriteria ya. Nah, tentang masalah fisik juga sebenarnya bisa. Sekarang kalau Tapi fisiknya kan bagus-bagus udah dites sama dokter. udah tes dokter semua aman. Kalau situ melenceng dari koridor etika tentang keadilan, tentang korupsi segala macam dan presiden menyelewengkan anggaran segala macam. Nah itu bisa dimakzulkan. Ini kita percaya apabila telah terbukti dan ditetapkan secara hukum pemimpin maka boleh dimakzulkan dengan cara direkomendasikan untuk mengundurkan diri. Dihentikan dulu. Ini apa dokumen? Muktamar. Hasil Muktamar NU 33. 33 di Jombang 2015. Ya. Iya.
mekanismenya. Yang kedua, apabila tidak mau mengundurkan diri dan juga tidak mau bertobat, maka bisa dimajukan dengan aturan yang konstitusional selama tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya Sama iya, aja. makanya Kan balik lagi tadi ke maslahat iya. mudarat. Terakhir dulu. Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkan dapat diberhentikan, maka proses tahapan yang pemberhentiannya sesuai dengan tahapan konstitusi yang ada. Ya iya, tetap Aja. aja hukum negara Iya, juga. kembali ke Negara. konstitusi. Cuma panjang persoalannya. Iya benar, Tetap panjang. panjang. Kalau ngomong konstitusi kan kemarin aja soal MK aja. Ibaratnya orang menduga dimainkan kan. Gerbang terakhirnya aja udah begitu. Udah begitu. Ya, tadi benar tadi ya. Ketika proses pemajuan juga ya kita harus lihat. Ketika pemajuan akan banyak darah yang mengalir enggak ya? Nah, Itu sedangkan banyak juga. Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat pantang untuk ada pertumpahan darah. Iya, benar. Sangat pantang. Tapi ya berarti harus cari strategi lain gitu. Ya harus mengundurkan diri. Cari strategi itu. Siapa yang pengen Strategi apa? cari strategi? Dia nyari-nyari gitu kan. Nyari orang supaya mundur. Ya, kalau kita lihat proses mundurnya Soeharto tahun 98 itu kan terjadi krisis dulu. Kepercayaan masyarakat berkurang, kepercayaan luar negeri kurang, Iya. orang pada mati, penjara di mana-mana. Baru Soeharto rela, oh ini mah kalau saya nggak mundur lebih kacau ini, katanya ini. Ya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat luar negeri terhadap Indonesia, ya udah akhirnya dia mundur. Nah, kalau kondisi sekarang kan masih aman. Masih aman malah Indonesia kita kan pertumbuhan ekonominya masih lumayan tinggi. stabil ya. Terus keadaan ekonomi sebenarnya kalau mau ini emang kalau Sri Mulyani mundur sama Bu Retno mundur ditambah Pak Basuki mundur selesai negara ini. Kalau gimana? Pak Basuki, Pak Basuki. Abbas, NPU. kan kalau kita lihat Menteri Jokowi yang sangat dipercaya dengan masyarakat luar kan Bu Retno, Iya. Sri Sri Mulyani, Mulyani. Pak Basuki. Pak Basuki. Kalau Bu Risma. Dia percaya oleh PDIP. Menteri mundur itu kan lihat situasi. Iya, situasi. Karena kan Tapi ada- kalau persoalannya kan sekarang situasi semakin memanas sih. Itu kan isu-isu mundur kan sudah mulai mencuat. Sudah dibocorin sama Sudah bocor dibocorin, halus loh ya. ada bocor halus. Dari Tempo. Tapi saya rasa nggak akan mundur karena karakter Menteri Bu Sri Mulyani, Bu Retno, sama Pak Bas itu Profesional. pasti dia akan memilih Indonesia keadaan lebih tenang daripada ketika mereka mundur Indonesia kacau. Pasti pilihan mereka akan menjaga lah Pribadi. mereka pribadi. Pribadi. Tapi mereka memang tidak sepakat dengan kondisi ini, tapi dengan mereka mundur pasti bayangan mereka udah hitung-hitungan secara ekonomi, secara kekacauan Iya, iya. pasti. Itu. Kembali lagi ke mafsadat maslahat. Tapi Sama. ini persoalan ini, ketika masa tidak bisa dibendung, Iya. nah apa yang harus dilakukan? Tadi kan mundur. Ya chaos, berarti ini chaos. Berarti bikin bendungan yang lebih tinggi. Nah ini benar. Kalau memang kita berada di titik yang pilihannya sulit maksudnya Sulit, kan. pilihan Sulit sulit. tuh. Kan people power kan tadi harganya Nah mahal. pilihan iya. pikirnya gimana? Ya tetap artinya pertimbangannya itu muaranya ke antara maslahat mafsadat itu. Kalau seumpama nanti malah tambah kekacauan, itu ya cari yang lebih ringan. Konkretnya apa? Konkretnya apa? Sekarang konkretnya mau people mau seumpama gerakan massa waktunya sudah sangat mepet. 8 hari. Tapi Berapa kalau hari lagi? Kalau pakai Islam, oke, pakai ahlul hal wal aqd. Selesai, ada tokoh-tokoh ahlul hal wal aqd, habis itu tokoh-tokoh yang memang kompeten dalam bidangnya, dalam bidang hukum segala macam. Nah, Kayak NU ahwa tuh. Nah. NU kan ada ahwa tuh. Nah, andai kan negara ini ada ahwa, taruhlah DPR MPR. Ya tetap DPR MPR melalui konstitusi impeachment dulu, habis itu minta pertanggungjawaban. Panjang itu, Pak. Iya, itu proses panjang. Itu makanya kalau Islam ahwa kumpul, udah selesai kamu. Busro Selesai. Mukodas, mantan ketua apa nggak? Itu dulu. KPK. KPK. Busro Mukodas itu menyarankan untuk Gibran mundur, mengumpulkan tadi kalau Iya. apa Ahlul hal wal aqd. ahwa itu bahasanya dia mengumpulkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi duduk bersama, ada mundur, ketemu dengan Jokowi, mana
Jadi udah menyarankan itu bersama Polda. Saran ya. Nah persoalannya soal mundur tidak mundurnya itu kan pemilu yang tinggal sebentar lagi. Iya. Ibarat kertas suara sudah tersebar, sudah didistribusikan semua. Ada berapa ya? Anggaran udah Anggaran punya. Anggaran udah Udah banyak. banyak. Kalau mundur kan otomatis bengkak anggaran. Iya. Tapi ini Tapi tapi ini percaya ini. Dan saya yakin sih pemilih ini tetap berlangsung. 02 mungkin menang, mungkin ya. Kepercayaan publik semakin tinggi. 02 yang menang, 2025 dia akan mundur. 2025. Iya. Waduh, ini prediksi soal Ini prediksi apa nih? Ini prediksi. orang yang Siapa yang tidak mundurnya? Siapa 2025 mundur? Presidennya, karena presidennya akan diganti nih 2025. Oh kan? Iya bener. Karena kalau mengganti Jokowi sekarang berat, emang posisinya terlalu mepet. Yang cacat hukum kan yang dianggap Karena cacat. ini kan puncaknya ketika seumpama ya kosong yang dianggap ini demokrasi ini menang, publik kan semakin kesel. Ya. Publik semakin kesel, akhirnya di pemerintahan berikutnya kepercayaan ketidakpercayaan semakin tinggi, apapun yang dilakukan pemerintahan baru, Ketidakpercayaan makin tinggi. ya, Ya. apapun yang dilakukan pemerintahan yang baru ini akan selalu bertolak belakang dengan yang keinginan rakyat. Mungkin di 2025 dia akan dipaksa mundur oleh people Iya. power itu. Berarti Ya, artinya bisa kalau jadi. 02 menang ya Ada masalah besar. akan Ya? situasi semakin apa? Semakin parah. Kritis, parah. Iya. Semakin parah berarti. Tapi Pak Bagus, Latman. kemarin saya lihat tweet begini. Tweetnya sifatnya hayalan. Hmm. Jika Prabowo Gibran menang, kemudian akan mengajak kubu 1 dan 3, Kecuali itu. Anies Baswedan dengan Ganjar. Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud. Mahfud MD itu diajak, kira-kira mereka mau apa enggak? Nah, itu. orang itu bilang kalau menurut saya mau. Kalau mau selesai. Selesai permasalahan. Diakomodir artinya apa? Akomodir. Dari ketiga program itu, programnya Anies bisa diakomodir, programnya Ganjar Mahfud bisa diakomodir. Nah itu mungkin win-win solution. Iya, berarti polanya sama kayak 2019 ya. Begini, Oh, nggak jauh beda berarti. situasinya beda. Iya, cuman pola akomodirnya itu. Bedanya begini, itu kalau tidak terjadi kerusuhan sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah terjadi kerusuhan itu tidak akan terjadi. Di 2019 ada kerusuhan di depan gedung KPU. Ada yang meninggal ya kalau nggak salah Ada ya? yang meninggal, ya. Ada yang meninggal. Ya nggak sebesar, maksudnya publik itu nggak sebesar suara sekarang. Gerakan-gerakan suara Ya. moralitas macam-macam nggak sih? Kalau dulu kan cuman ini aja kepentingan dari paslon. Tapi dulu juga panas Pak. Iya. Kamu nggak tahu ya. Cuman panasnya itu Setiap pilpres memang kelihatan. panas. Setiap pilpres siapa Kelihatan siapapun siapa maju. pihaknya gitu kalau kemarin itu. Itu bisa terjadi. Ya mungkin Jokowi mikirnya ke situ. Dia maju kena mundur kena. Tapi ketika maju, dia mungkin punya pengalaman bagaimana merangkul Ya. Prabowo, Iya. Sandi masuk pemerintahan. Itu dia akan berpikir sama seperti itu. Oh, polanya ya. Polanya Polanya kan dipakai ulang. akan dipakai ulang. Cuma itu kalau tidak terjadi apa-apa sebelum Tapi- perpilihan itu. Tapi kita harus membuka opsi ya bahwa semua tindakan di era pilpres yang mengandung unsur ujaran, perkumpulan, semuanya adalah tindakan politik ya. Itu Termasuk ada udang juga- di balik rempeyek. Termasuk juga tawaran-tawaran Iya. bahwa Gibran harus mundur dan lain Termasuk sebagainya. kita ini juga ada udang di balik rempeyek. Nah, kita di Ada diskusi satu yang dari lama tiga. itu bicara MK, kenapa dulu nggak ada gejolaknya baru sekarang? Artinya kan tidak bisa dipungkiri juga bahwa timing memanasnya ujaran agar Gibran mundur ini juga punya fungsi untuk menggerus suara. Ketidakpercayaan ya. terhadap Gibran. Ada fungsi, ada potensi besar di situ. Ya. Nah, kira-kira itu secara etik apakah dibenarkan karena mereka ingin mempertanyakan satu etik Gibran, maka mereka melakukan sesuatu itu yang mungkin juga tidak beretik gitu. Kita harus memisahkan gitu, posisi bersuara gitu. Ada yang memanfaatkan situasi ini, misalkan 03 sama 01 Iya. memanfaatkan.
dari gerakan-gerakan moralitas. Ya kita melihatnya jangan wah ini menggerus suara Gibran kan gitu. Tapi gerakan itu yang melihat memang murni moralitas. Urusan 0301 memanfaatkan situasi itu kan berbeda. Itu hal lain lah ya. Itu hal lain. Nah, Jadi pada prinsipnya bagaimana demokrasi itu berjalan sesuai rel kan gitu. itu sama aja kayak kemarin dari KSP yang mengatakan bahwa guru besar ini pesanan gitu. Padahal itu kan Persoalannya, murni pesan moral aja. persoalannya pesan moral apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang paling bermoral Di Dianggap momen politik di momen politik ini, Itu mesti persepsinya ke sana. Tapi siapa lagi yang dugaannya. kita percaya kalau yang ibaratnya yang bergawan moralitas Tapi itu kalau kita maksud lihat, kalau saya tuh baik 01 dan 03 sama-sama menyadari ya, pemilu tetap akan berlanjut. Ya. Lantas kenapa mereka meminta itu? Yang udah jelas pemilunya bakal tetap lanjut. Berarti fungsinya memang tidak serius mereka ingin menghancurkan pemilu. Pemilu tetap lanjut. nggak Berarti ini ada fungsi lain yang tadi lebih kan bernilai. asumsinya ini kan hampir kalau dilihat hampir sama kayak 2019 masa kondisi ini. Tapi beda Pak sebenarnya. Beda jauh. Kalau 2019 itu memaksa orang dia harus memihak. Saya harus milih nih. Pilihannya Iya. Harus memilih karena kondisinya saya harus memilih ini. Ini gawat banget nih saya harus memilih. Kalau pilihan saya salah, kalau sana menang kita akan kacau. Kalau ini beda, kita tidak bisa memilih satupun kalau sekarang. Paham nggak? Dari kemarin ngajaknya Enggak, kalau lagi-lagi dulu- akan kayak gini nih. Kalau dulu itu udah jelas memihak kanan, memihak kiri. Iya. Nah, tidak ada moral di sana. Itu cuma persepsi Iya. waktu zaman dulu. Ah. Jadi saya harus memilih ke kiri karena kalau kanan menang, saya akan diinjek-injek kanan. Saya harus asumsinya waktu zaman dulu ya. Tapi sekarang beda kondisinya. Kalau sekarang saya tidak bisa memilih kanan, nggak bisa memilih kiri. di tengah. Milih tengah. kita berpikir itu bagi orang NU kali. Ya emang itu kondisinya saya rasa lihat aja di beberapa kayak Panji memberikan surat apa namanya yang itu surat terbuka kepada Jokowi itu kan Iya. dia tidak Iya. ini terlihat nyata dan banyak orang yang tidak bisa memilih Iya. sekarang. kita pada posisi jangan berpikir pada posisi mengikuti cara alur berpikirnya 03 sama 01. Iya. Posisi kita bagaimana Pemilu ini gagal ya. sesuai rel itu posisinya gitu. Iya. Melihat bahwa bagaimana dewan Ini udah ngarel ini. bagaimana sesuai rel gitu. Iya. Kacamata itu perel. Tetap Matanya. positif. Kita optimisnya ke situ. Ya kalau tidak ada yang ibaratnya memberi alarm, ya siapa lagi kan gitu. Iya. Dan ini ya kacaunya juga bukan kacau ya. Mereka menganggap yang dikritik ya, misalnya Pak Jokowi ketika guru besar mengkritik silahkan ya kan, bagaimana tanggapan Anda, silahkan itu hak Itu demokrasi. Iya. Iya. Gitu. Dengan Terus santainya kan, gitu ya. Tapi di belakang kan aduh, Dia nggak tahu ya kan, Gua tahu Bang Ben. seakan-akan menerima ya, seakan-akan menerima apa kritikan terus. Tapi ketika menerima tindak lanjut yang dilakukan oleh Jokowi ya keluar lagi dari rel. Iya. MK silakan, masyarakat yang menilai. Tapi ketika MK udah jadi, oh iya Gibran yang naiknya kan. Iya. justru para guru besar itu dia berani bersuara itu luar biasa. Maksudnya gini. Konsekuensinya berapa? Konsekuensi Gaji dari negara. ya pada posisi dia bisa digeser dari jabatan yang bisa diturunkan. Itu pikir. Cuma dia nggak ketika guru besar berbicara dia udah nggak mikir itu lagi. Dia sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun Ya. mengalami masa-masa periode demokrasi ke presiden siapapun dia udah terasa mantan aktivis mantan apa. Ini pada akumulasi moralitas yang disuara. Ya. Tapi momentum itu dimanfaatkan oleh saat Ya selalu lah. 03 akhirnya. Itu Jadi selalu. seolah-olah Tapi kalau itu natural sih, iya, itu natural. itu natural. Jadi makanya saya bilang kan masyarakat akhirnya menilai bahwasannya oke lah guru besar dengan idealismenya, pakem-pakemnya. Nah ini justru 01 ini nih bisa kita mainkan. 03 tuh kan apa kata saya. Makanya menurut panjenengan bahwasanya guru besar itu ya bisa dimainkan. Ya makanya seperti yang dikatakan teman kita yang itu 1, 2, 3 omong kosong semuanya. Ngajak Omong semua akhirnya. ngajak Enggak, Tapi memang betul itu betul.
sebetulnya kalau di tataran ide yang lebih tinggi lagi, ya harus di stop aja pemilunya. 3 periode aja. Artinya 1 dan 3 itu requestnya bukan cuman Harus apa legowo ya? kan ya. Iya, harus di stop aja. Udah gamenya udah nggak bener ini. Udah nggak Tapi kan benar, mereka ya. pengen main gitu loh. Permainan tetap dijalani, Ya. tapi mereka bilang ini. Memanfaatkan kondisi. Nah, kalau menurut saya, kalau memang itu sudah di luar rel, udah di stop aja pemilunya. Terus ada orang ngomong biaya, lebih tinggi mana biayanya dengan kerusakan demokrasi Wah, dengan iya, kertas? itu kan bisa dibayar. Menurut saya kertas masih bisa dibayar. Betul. Ya, Tukang itu. cetak happy. Iya. Ekonomi Tapi kan kalau demokrasi Kalau ini mengalir. cacat, Iya. ke sono tuh diomong-omong nanti terus. Iya. Iya, tetap Ah, itu bicara. kemarin juga cacat. Jadi solusinya Stop. pemilu. stop aja. Berarti Stop pemilu. dari stop pemilu itu berarti kontestan 1 dan 3 udah aja Diulang lagi. Remis. remis. Tapi yang lebih besar. Tapi sebenarnya lebih kocak ulang. lebih enak ketika Oke. memang yang calon yang dianggap cacat hukum itu yang mundur. Nah, itu lebih Iya. lebih ringan konsekuensinya. Komprominya di situ komprominya. Itu kalau dianya mau pakai 3. Tapi kalau nggak mundur, kalau nggak mundur misalnya nih. Kalau tadi kan teman kita nyebut nggak mundur 2025 Ya, akan di akan. dileserkan. Kalau kita lihat presidennya nggak akan mundur, akan melepas. Lebih bahasanya akan melepas wakilnya. wakilnya karena tekanan-tekanan massa. Ya, ini pemilu kita andaikan sebuah kompetisi yang fair. Ya. Yang satu dianggap tidak fair. Ya. Oke. Terus Yang dua, kan yang 2 ini bisa aja menyatakan mundur dua-duanya. iya. Iya, maka semua ikutan kok Selesai. jadi orang lain mundur. Iya. Iya. Coba dua-duanya mundur. Mundur Kan menyatakan berarti nggak ada kompetisi. Oh. Iya. Nggak Itu mau, jauh. nggak mau. Ya mau kan jawab. Ya karena di posisi mereka Diuntungkan. enggak ya dia ngikutin aturan sesuai prosedur. Iya, Nggak bisa mundur, nggak bisa mundur nggak? Bisa mundur nggak? Iya bisa, cuma itu hitungannya kan siapa Kok pakai hitung-hitungan? Kan ini moral nih, kita lagi moral. Kita bicara moralitas. Jadi Semua orang bermoral nih, asumsi kita Ya. semua moral. moral. Kompetisi ini sudah tidak baik. Iya. Udah kita mundur. Karena Kalau yang- calonnya satu, rakyat juga pasti gak bakal milih. Gimana lagi cuma satu? Ya, Masalahnya yang 2 mundur, yang dianggap cacat hukum nggak mundur. Ya dia menang lawan Sandal Jepit menang. tapi kan legal. Kosong ya. Tapi orang kosong. semua orang sadar itu bukan kemenangan kira-kira. Iya, gitu kayak loh. gitu. Oh, Ya, iya. memang ya. Tidak dia betul. Legalitas moral. Dia berarti. menang Legalitas secara moral itu. ya? Dia 02 misalkan. Dia akan menang. Tapi secara politik, secara moralitas dia kalah. Ya, Iya. Jokowi Pengakuan selesai. dia tidak ada. Selesai. berarti. Jadi selesai. Itu menarik itu sebenarnya. Tapi Harusnya- masalahnya kan yang Nggak lain mau menguntungkan juga. gitu loh. Nggak mau. Iya. Itu hitungannya akan masih ada Perhitungannya. Ya tapi Ada moral memang hitungan. kayak gitu harusnya. Ya berarti kan moralitasnya masih atau memang Bicara enggak. moral. Saya orang bermoral Ini, nih. anggaplah kita tidak bicara moral ya. Ini kan strategi ya, strategi politik. Jangan-jangan memang paslon yang lain tidak punya strategi ini. Sebenarnya dengan mereka mundur dua-duanya kan kacau nih, berantakan nih sebenarnya. Negara berantakan malah. Iya. Negara berantakan dengan asumsi nanti bisa jadi ada pemilu lagi yang bisa yang satu nih hilang lagi nih. Tapi strateginya agak mengulang. Kocok ulang. Ulang lagi. Tapi lebih aman memang ya mundur. Dengan Salah Prabowo satunya, itu mundur, iya. Jokowi juga aman selamat. Susah lah curut mundur. Soalnya Tapi realitasnya memang lanjut terus ya Iya. gitu. karena emang hitung-hitungan secara kertas memang paslon yang dianggap mencederai demokrasi ini kemungkinan besar menang sangat tinggi masalahnya. Iya. Ya bohirnya emang mau. Iya. Semua instrumen udah dimainkan semua. Peduli sama moral gitu ya. Iya, ini kan saya bilang kalau kita memang semuanya peduli moral, Iya, diandalkan kompetisinya ke sana. jangan dihadiri sama kayak Indonesia di PBB walkout gitu. Oh, caranya kita begitu. tidak hadir di sana, silakan. Gitu. Bentuk Itu moralitas. moralnya 100% bisa dipercaya. Abis itu nyesel. Enggak, belum mundur dong, menyesal dulu aja. Hitung-hitungannya berat tuh. Bang. Kan ada mekanisme hukum. Tetap ada mekanisme. Moralitas ya ada top. Kan ini kan bersuara moralitas karena ada cacat hukum. Iya. Kembali menyuarakan moralitas, ya kembali ke hukum lagi itu. Kan
Dan cacat hukum juga menurut siapa dulu ya? Menurut MK enggak. Ya sebenarnya baik lagi sih kalau soal moralitas ya Yang itulah terjadi kalau kita ke hukum juga mentok, bentok gitu. people power juga harganya mahal. Ya itu Ke tadi. kiai. ke kiai. Kiai. Kalau bicara moralitas memang yang layak bicara ya. Iya. Masalahnya kiai juga ada yang ini. Di amplop ya. Enggak. Ada yang 02. Tahu enggak ya Gasnas enggak kedenger amplopnya. Karena setiap kita pemilu seolah-olah negara kita tuh mau ambruk. Seolah-olah ya. Tapi setelah lewat itu mereka berjalan seperti apa adanya. Itu unitnya kadang begitu. Jangan-jangan Bukan, gini. bukan seperti ada apa adanya, Pak. Seolah-olah seperti baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja. Gitu ya. Baliknya. Iya, yang miskin tetap miskin. Harusnya kan setelah pemilu yang miskin agak kaya dikit. Yang goblok tetap goblok. Harusnya setelah pemilu kan yang goblok agak pintar dikit. Nah ini terulang terus. Setiap pemilu kita negara mau Ya, kayak hancur berantakan. Podcast sebelumnya karena pendidikan kebodohan itu emang Pelihara. Logikanya, Referensi apa? Podcast sebelumnya. logikanya kita udah pemilu dari tahun berapa itu? Ini soalnya rapi kan, ini rapi. Tapi jokes aja itu Mbak ya. Mungkin ya dulu Prabowo mengatakan bahwa 2030 Indonesia akan hancur gitu. Jangan-jangan dan kemenangan dia itu akan merealisasikan komitmen dia gitu. Enggak, maaf saya belain ya. Awalnya Prabowo nggak perlu dibela. dengan asumsi bahwa akan hancur kalau beliau menjabat, berarti kan betul sebetulnya beliau mengorbankan dirinya di masa depan yang lebih baik. Iya, itu sebenarnya pengen menepati janji. Ikhlas. Dulu saya janji Indonesia hancur 2030. Maka beri saya kesempatan. Biar tidak hancur. Itu ilmiah, itu ada bukunya. Oh, ada iya. Novel tapi. Ya menurut Ilmiah dong. jadi masalah aja maksudnya bela ini bela. Ya, ini kita di sini bicara soal negara ke depan yang seolah-olah genting. Coba lihat tuh di depan tuh jalan masih berjalan begitu lancarnya jalan tol. Berarti bensin masih lancar ya. Gedung-gedung masih berdiri kokoh gitu. Seolah-olah kan tidak terjadi apa-apa. Memang kita kan bagian dari itu semua. Iya. Iya. Ya ini. Jadi Bingung kan, pusing kan, bingung terus ini. Enggak, saya kira gitu. Kalau ukurannya semua bermoral, ya kompetisinya nggak usah dilanjut. Iya, ya intinya kalau Tapi misalkan Kalau saya ya. harus resikonya besar, lebih besar loh. semua beresiko emang ya. Resiko. Semua Semua beresiko. jauh Dari tidak. dulu, saya tuh sudah bosan dari dulu dibilangin nanti resikonya besar, dan itu tidak pernah terjadi. Iya. Jadi saya merindukan chaos sebetulnya. Karena semua itu spekulasi aja ya. Karena setiap dimakan selalu diangkat ini gitu Iya, apa kayak politik adrenalin ketakutan ya. Paling seminggu. Kalau chaos itu posisi kita di belakang apa di garda terdepan itu? Di belakang Iya. Di dong. belakang loh. Itu. Kita Ya. ngomongin chaos tapi Iya. posisi kita di belakang. Kan kita bermoral. karena pendidik itu harus terus ada di kelas. Nah, ini guru kecil. Kecil. Bukan guru besar. Tapi ya ini PR besar soal moralitas ya. Kalau misalkan pilpres jalan ya nanti juga ke depan. Ya sudah, gitulah. Ya, Kasih akhlak ya. bebanin lagi lah. Asal bebannya. Gimana Pak Kiai? Gimana Pak Kiai? Semuanya omong kosong. Makanya omong-omong bener. Ya pokoknya gimana pun ceritanya karena NU itu garda terdepan sebenarnya dari sisi moralitas, dan untuk menurunkan massa sebenarnya lebih pas itu andaikan Kiai bilang ayo turun, insya Allah santri itu sami'na wa ata'na, tapi sampai detik ini belum pernah ada yang namanya santri dikerahkan oleh Kiai karena pakai pertimbangan-pertimbangan itu. Jangan sampai ada sabhud dima, pertumpahan darah, itu yang paling dijaga. Sama PBNU harusnya bisa. Harusnya bisa. Sekarang PBNU-nya di mana? Gitu. Aduh, pertanyaan PBNU lah ya. Netral. Ngapunten, Gus. PBNU netral. Netral. Iya udah. Ini kan brengsek ya. Siapa nih? Kan gak ada apa yang berasa. Bukan saya juga membicarakan satu organisasi atau yang lain ini. Kondisi ini tuh sangat kompleks gitu loh. Negara berantakan, organisasi berantakan, bukan hanya NU, Muhammadiyah dan yang lain juga pasti saya yakin berantakan juga karena kita tidak menyorot aja secara ini. Terus mahasiswa juga acak-acakan, guru besar dianggap omong kosong. Iya. Ya benar kan Apalagi- Indonesia Apalagi hancur. percaya gitu. Iya, Indonesia hancur lah. polisi dianggap memihak. Kan ada yang Iya, mengatakan iya. aturan.
Tentara juga dianggap ya, tentara juga dianggap. Nah, terus kita mau ngapain? Kemenak yang kayak tentara sama polisi juga dianggap mengerahkan massa. Kementerian Agama loh itu loh ya. Kan brengsek ini kondisi kayak gini. Kondisinya yang brengsek. Ya, kondisinya ini brengsek kayak gini. Dan ini selalu berulang 5 tahunan. Kebrengsekan yang berulang secara 5 tahunan. Tapi ini terparah. Tapi ya mungkin ini terparah ya. Terparah. Atau kita 5 tahun lagi akan ngomong ini paling parah lagi. Nah, kita kan lihat track record sejarah sebelum-sebelumnya. Situasi ini memang terparah. Terparah. MK baru kali ini MK begitu. Ya, ketua KPU kode etik kena. KPU kena, Siapa MK yang kena. bener itu? Coba, ketua KPK sebelumnya juga. Nih, saya ada ini. Dari pemilihan ketua KPU Bawaslu, keterbukaannya seperti apa? Ya, seperti podcast sebelumnya. Sebelumnya kan sudah pernah kita singgung. Tapi ketua KPU kali ini memang enggak berada. Semua orang tahu bagaimana. Dan begitu berantakan di podcast ya. Semua orang tahu sebenarnya. Tapi emang itu kan rahasia umum yang diomongkan di belakang kamera. Bagi penonton yang mau tahu kondisi sebenarnya kita ke belakang kamera. Iya. Ya, biarkan itu jadi tradisi aja lah. Tapi emang Oh, dibiarkan. Tradisi 5 tahun. Artinya kita Ya, berdamai. mencari solusi gitu kan. Tadi ada beberapa solusi. Solusi pertama oke, yang 1 3 mundur. Karena apa? Cacat secara moral Ya. gitu kan. Hermis kita kocok ulang kembali. Tapi kos yang sudah dikeluarkan, nah itu kan. Ini Nah, kos itu terus. kos terus. Kalau bicara kos akhirnya oke lah. Nanti tukang sablon jangan sama ya orang miskin lah. Negara kita Iya, kaya. kaya kok. Kata Pak Mahal Jokowi, demokrasi. kata Pak Jokowi pada saat tahun 2019 kita itu kaya, ada uangnya ada. pada uangnya aman berarti. Ini dikorupsi. Iya. Dikorupsi. Enggak buat bansos kok. Iya. Kembali Ya, ke rakyat sih ya. kembali ke rakyat. Ya, kita berarti bisa hanya berdoa ya, semoga Indonesia baik-baik saja. Jangan bilang amin. Baik-baik aja. Ya, memang kita harus selalu menjaga brengsekan ini.